dulu penyusunan laporan kinerja interim ini didasari dengan landasan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sakip. Terus selanjutnya yang Ya, kedua izin. ada Permenpan nomor 53 tahun Ini ya, 2014. Nggih. masih belum Oh, itu ditayang, belum. Sudah nampak tapi belum. oh sebentar saya stop share dulu aja. Ya. Sudah nggih? Sudah nampak tapi belum difokuskan ke slide yang Oh, ya. ya enggak apa-apa. Memang apa Oh begitu. saya tampilkan seperti ini Mbak Bella. Oh nggih pun. Yang pertama ada dasar hukum. Jadi landasan hukum penyusunan laporan kinerja ini ada Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang sakit. Terus selanjutnya yang kedua ada Permenpan nomor 53 tahun 2014 yang mengatur tentang juknis, pelaksanaan PK, LKJ, dan tata cara atas LKJIP. Nah, untuk selanjutnya di Kabupaten Lumajang ini karena sampai saat ini masih menggunakan Perbuk nomor 6 tahun 2018, jadi Perbuk ini yang dipakai sampai dengan saat ini. Nah, selanjutnya ini ada 6 komponen sakit sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada perjanjian kinerja, yang ketiga ada pengukuran kinerja, yang keempat pengelolaan data kinerja, yang kelima pelaporan kinerja, dan yang terakhir review dan evaluasi. Nah, keenam komponen tersebut membentuk satu siklus yang berkesinambungan. Jadi muter terus siklusnya seperti itu. Dan yang akan dibahas hari ini di pelaporan kinerja terkait laporan kinerja interim. Selanjutnya ada berapa sih laporan kinerja itu? Jenisnya ada dua, yaitu laporan kinerja interim atau biasa disebut tribulanan dan laporan kinerja tahunan. Nah, perbedaan yang mendasar pada kedua laporan ini adalah terletak pada periode penyusunannya. Terus, selanjutnya. Nah, penyampaian laporan kinerja interim ini disampaikan secara berjenjang, mulai dari eselon 4 ke eselon 3, mulai dari eselon 3 ke eselon 2. Setelah itu, eselon 2 ke bupati. Jadi berjenjang. Juga dengan pelaksana. Untuk LKJ pelaksana disampaikan ke atasan langsungnya. Selanjutnya. Nah, ini langsung saja di format laporan kinerja interim. Sebagaimana hasil sosialisasi di lantai 3 kemarin, kami menyampaikan bahwa ada perubahan format untuk penyusunan laporan kinerja interim. Di mana kalau sebelumnya format laporan kinerja interim itu untuk yang eselon 2 dan eselon 3 terus yang pelaksana yang mengampu anggaran untuk di anggaran itu kan ada kolom efisiensi. Nah, itu eh, kesepakatan dari tim Sakip untuk kolom efisiensi dihilangkan. Jadi tidak ada kolom efisiensi di laporan kinerja interim yang terbaru. Mungkin bisa dilihat di layar nih Bapak Ibu perbedaannya, perbedaan laporan kinerja interim dengan yang format lama dengan yang format terbaru. Nah, ini bisa dilihat ini. Ini analisis efisiensi sumber daya ini sudah tidak
perlu dicantumkan di laporan kinerja interim, tetapi di laporan kinerja tahunan. Kenapa kok hanya di laporan kinerja tahunan? Karena kalau di laporan kinerja interim, takutnya misalnya kan ada indikator yang memang targetnya itu tahunan, tapi anggarannya itu terus berjalan. Nah, kalau misalkan dihitung di tribulan 2 nanti kan tidak efisien, karena di tribulan 2 kan masih belum tercapai. Sedangkan targetnya masih di tribulan keempat. Jadi seperti itu. Jadi apa kesepakatan dari tim untuk efisiensi di laporan kinerja tribulanan tidak dimasukkan. Jadi di laporan kinerja tahunan. Untuk format laporan kinerja tahunan sampai dengan saat ini masih menggunakan format yang tahun 2025 kemarin. Nah, ini perbedaan. Ini yang apa? Ini yang format terbaru untuk LKJ Kepala UPD lebih rinci ya. Ini bisa dilihat perbedaannya mulai LKJ eselon 2, eselon 3 dan 4 sama LKJ fungsional dan pelaksana. Nah, langsung saja saya contohkan pengisian format LKJ interim. Nah, hmm, ini yang saya buka ini format untuk kepala UPD, untuk eselon 2. Jadi, yang pertama ada pendahuluan. Ini bisa dijabarkan sendiri, eh, meliputi dasar pembentukan organisasi, terus tugas pokok fungsinya, terus bisa struktur organisasi, bisa juga sumber daya yang dimiliki, kayak contohnya ada pegawainya berapa, terus sarana prasarananya juga. Terus bisa juga di pendahuluan ini dimasukkan peran organisasi dalam mendukung pencapaian visi misi. Sebentar saya tuliskan di sini. Diuraikan tugas dan fungsi. Terus, nah selanjutnya yang bab 2. Bab 2 ini ada perencanaan kinerja. Di perencanaan kinerja ini mengisikan target tujuan UPD. Nah, target tujuan UPD ini bisa dilihat di restranya Bapak Ibu masing-masing. Jadi di situ ada tujuannya UPD atau bisa dilihat di IKU. Untuk yang IKU-nya kepala UPD bisa dilihat di situ. Nah, selanjutnya ada perjanjian kinerja tahun N. Nah, perjanjian kinerja tahun N ini perjanjian kinerja tahun 2026 yang terbaru. Yang yang terbaru wes pokoknya kalau misalkan ada perubahan. Kemarin kan kayak contohnya kecamatan. Kecamatan itu kemarin kan menambahkan satu sasaran sama indikator baru. Nah, itu yang dimasukkan. Jadi perjanjian kinerja yang terbaru. Ini sudah ngeplek sama lampiran di perjanjian kinerja tahun 2026 yang terbaru. Terus selanjutnya, nah ini terkait akuntabilitas kinerja.
pengukuran kinerja. Ini untuk tabel 2 ini capaian kinerja diisi capaian kinerja tribulan 2 tahun 2026. Jadi ini tribulan Y ini, mohon maaf ini masih belum diganti. Ini tribulan Y. Nah, misalkan ini ada indikator jumlah dokumen pembinaan sakit. Nah, ini di targetnya tribulan 2 tahun 2026. Ini targetnya misalkan ada di TW2 ini misalkan jumlah dokumen pembinaan misalkan ada 3. Lalu terrealisasi ini di TW2 ya. Targetnya targetnya di TW2 ada 3, terus realisasinya ada 2. Lalu untuk capaiannya berarti 66%. Seperti ini. Nah, ini nanti dinarasikan. Bukan cuma hanya diisi seperti ini saja. Ini yang titik-titik ini dinarasikan. Eh, Capaian 66% ini didapatnya dari mana? Misalkan dari sosialisasi atau dari hasil monitoring. Jadi dijelaskan, diuraikan apa saja kegiatan di triwulan 2 ini sehingga mencapai capaian 66%. Padahal targetnya kan, ini targetnya ada 3 di TW2, realisasinya cuma ada 2. Nah, itu juga diuraikan. Kenapa kok tidak tercapai di TW2? Apakah bisa untuk yang satu ini akan direalisasikan di TW selanjutnya. Jadi diuraikan. Jadi bukan hanya mengisi kolom-kolom ini saja, tetapi titik-titiknya ini juga diisi. Nggih, Bapak Ibu. Jadi titik-titiknya ini diisi. Dianalisis penyebab tercapai atau tidak tercapainya target ini dianalisis. Seperti itu. Terus, nah ini perbandingan capaian kinerja tribulanan. Nah, ini dibandingkan eh, capaian kinerja tahun N tahun 2026 tribulan 2 dibandingkan dengan capaian kinerja tribulan 2 tahun 2025. Jadi tahun N-1 ini tahun 2025. Tahun N ini tahun 2026. Ini target TW2. Realisasi TW. Misalkan indikatornya tadi jumlah dokumen pembinaan sakit. Hmm. Nah, target di TW2-nya berapa? Kita lihatlah di LKJ tribulan 2 tahun 2025. Target TW2-nya misalkan sama 3. Realisasinya tercapai. Capaiannya 100. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan di di TW2 tahun 2025 indikatornya itu berbeda, cukup di NA saja. Jadi memperbandingkan dengan capaian kinerja dengan indikator yang sama. Terus kalau misalkan
tidak membuat LKJ, misalkan tidak membuat LKJ, jadi kan tidak ada dokumen untuk kita lihat di tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan bisa dihitung, terus ada datanya, meskipun tidak membuat LKJ di TW 2 tahun 2025 tetap dimasukkan. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan indikatornya sama, bisa dibandingkan. Tapi kalau indikatornya berbeda, bisa ditulis NA. Seperti itu. Tetapi kalau tidak membuat LKJ, TW2 di tahun 2025, tapi indikatornya sama, terus datanya ada, tetap dimasukkan. Nah, untuk yang titik-titik ini dianalisis juga. Jadi bukan hanya mengisi di kolom-kolom, guys. Saya ulangi lagi. Jadi bukan hanya mengisi di kolom-kolom saja. Bapak Ibu juga harus menganalisis. Yang dianalisis itu di apakah terjadi peningkatan dari tahun 2025 ke 2026, ataukah ada penurunan, ataukah ada tetap. Nah, kalau seperti ini kasusnya, berarti kan ada penurunan di triwulan 2 tahun 2026. Jadi, dianalisis penyebabnya kenapa di triwulan 2 tahun 2026 ini kok mengalami penurunan dibandingkan triwulan 2 tahun 2025. Seperti itu. Nah, terus untuk yang ini capaian kinerja sampai. Nah, capaian kinerja sampai ini, nah ini misalkan ada tadi jumlah dokumen pembinaan sakit. Realisasinya 66. Kinerja sampai, oh bukan. Eh, nah kinerja sampai ini akumulasi dari TW1 ditambah TW2. Seperti itu. Kalau misalkan indikatornya sama, jadi diakumulasi kinerja sampai TW1 dan TW2. Misalkan di TW1 targetnya jumlah dokumen pembinaan sakit ini ada 2. Terus di TW2 tadi ada 3. Berarti kalau misalkan diakumulasikan ada 5. Terus realisasi di TW1 ini ada 2, sedangkan di TW2 ada 2, berarti realisasinya 4. Nah, capaiannya ini sih. Kinerja. Nah, sedangkan untuk mengisi kolom kinerja sampai triwulan 2 dibandingkan target tahunan. Target tahunannya misalkan 10. Berarti capaiannya 4/10 dikali 100. Ya. Nih, oke, 40. Jadi ini target tahunan, nggih. Ini target tahunannya 10, eh, hitung capaiannya 5, 5 ini per 7 dikali 100. Jadi ada 40. Nah, pengisian kolom kinerja sampai ini bisa diisi
kalau misalkan targetnya itu setiap tribulan itu ada. Tetapi kalau misalkan target triwulan target di tribulannya ini cuma ada di tribulan 2 dan tribulan 4, berarti mengisinya bukan kumulasi seperti itu. Contoh misalkan kayak ini saya nambahi kolom lagi. Ini contoh pengisian indikator dengan target yang setiap tribulannya sama, setiap tribulannya ada. Jadi bisa diakumulasikan kan, mulai TW1 ditambah TW2. Ini contoh satu ini, sedangkan ini yang contoh kedua. Ini contoh dua, target hanya ada di TW2 dan TW4. Misalkan nih kan ada indikator yang targetnya hanya di TW2 dan TW4. Kalau ini kan indikator yang targetnya setiap tribulan ini ada. Contoh target setiap tribulan ada. Jadi kan bisa diakumulasikan. Kalau misalkan targetnya hanya ada di tribulan 2 dan tribulan 4, misalkan kayak contohnya nilai IKM. Nilai IKM itu kan semesteran, semester 1 sama semester 2. Jadi di targetnya kan ada di TW2 sama TW4 saja. Nah, berarti tidak bisa tidak bisa diakumulasikan. Berarti cukup ditulis saja di TW2 ini tidak bisa diakumulasikan tidak bisa diakumulasikan penjumlahan dari TW1, jadi cukup ditulis misalkan targetnya 80, realisasinya 85 misalkan. Ini capaiannya B. Ini target tahunannya 85. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada karakteristik indikator yang pembagian targetnya itu peningkatan. Kayak contoh misalkan target tahunannya ini 100%. Di breakdown per TW-nya ini TW1 ada 25, TW2 50, TW3 75, dan TW4 100%. Nah, itu karakteristik apa indikatornya, maksudnya pembagian targetnya itu pembagian target yang peningkatan. Jadi itu tidak bisa diakumulasikan kalau targetnya seperti itu. Jadi penulisannya seperti ini. Kalau misalkan ada target yang seperti itu. Misalkan contoh target persentase pemenuhan operasional perkantoran. Nah, kalau targetnya peningkatan, kayak contoh misalkan di yang saya bilang tadi di TW1 ada 25, TW2 ada 50, TW3 ada 75, TW TW4 ada 100. Target tahunan 100. Nah, kalau untuk yang target peningkatan seperti ini tidak bisa diakumulasikan targetnya. Jadi menulisnya di sini
50 seperti ini. Jadi ngikut ini 50. Misalkan realisasinya 50, capaiannya 100. Ini target tahunan 100, capaiannya 50. Nah, jadi ini jadi pengisian kinerja sampai ini dilihat breakdown targetnya nggih Bapak Ibu. Eh mungkin ada yang tanya, Mbak, saya bisa lihat di mana breakdown breakdown targetnya. Nah, kalau untuk breakdown targetnya mungkin kalau dulu bisa dilihat di rencana aksi, tapi kan untuk rencana aksi yang terbaru ini untuk bukan targetnya kan bukan target indikator, tetapi target dari rencana aksi tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan mengacu ke rencana aksi yang terbaru. Seperti itu. Kalau misalkan memang mau, misalkan ada filenya rencana aksi yang lama, nggih monggo ndak apa-apa, tapi rencana aksi yang lama itu bisa dijadikan dokumen internal di OPD-nya jenengan atau sebagai sebagai data lah, data untuk jenengan mengisi LKJ ini, tapi bukan untuk dipublikasikan. Karena eh, yang dipublikasikan ini yang format rencana aksi yang terbaru kemarin itu nggih Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, terus ini juga untuk yang titik-titik ini dianalisis juga. Jadi diuraikanlah mulai ini kinerja sampai ini dijelaskan apakah progres tersebut sudah sesuai rencana ataukah masih ada yang tertinggal. Jadi diuraikan nggih untuk pengisian analisisnya. Nah, untuk ini diisi capaian kinerja program yang menunjang kinerja sasaran UPD. Jadi misalkan ada program di di OPD-nya Bapak Ibu ada program RB. Nah, program RB ini mendukung peningkatan nilai sakit seperti itu. Terus bisa juga ada program, misalkan ada program pengembangan SDM. Program pengembangan SDM ini bisa didukung untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja. Jadi tujuannya ini untuk menunjukkan hubungan antara program dan hasil yang akan dicapai, seperti itu. Nah, untuk analisa capaian kinerja ini analisa untuk faktor pendukung keberhasilan. Jadi kan banyak faktor nih, meskipun targetnya Bapak Ibu tercapai, pasti kan tidak terlepas dari apa faktor-faktor. Jadi diuraikan, misalkan faktor pendukungnya ada komitmen pimpinan, terus juga karena adanya dukungan anggaran. Terus juga misalkan faktor pendukungnya ada koordinasi lintas PD yang baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kayak gitu-gitu nggih. Terus juga diuraikan analisa faktor penghambat keberhasilan. Faktor penghambat keberhasilan ini bisa diisi karena adanya kekurangan SDM. Terus belum ada penggantinya. Misalkan kayak gitu. Terus kurangnya koordinasi bisa juga menghambat faktor keberhasilan. Kayak seperti itu. Terus ini ada upaya solusi untuk mengatasi hambatan. Upaya solusi untuk mengatasi hambatan ini menjelaskan langkah yang telah atau akan dilakukan. Contoh kayak misalkan nanti
Caranya mengatasi ada monitoring. Terus setelah itu ada pendampingan perangkat daerah. Misalkan ada, terus tadi karena faktor penghambatnya kan ada kurangnya koordinasi. Terus cara mengatasinya gimana? Dengan peningkatan koordinasi. Selanjutnya, menganalisis program penunjang keberhasilan. Nah, menganalisis program penunjang keberhasilan ini bisa dianalisis kayak misalkan program mana yang kontribusinya lebih besar terhadap keberhasilan sasaran, bisa seperti itu. Terus juga terkait dampaknya terhadap indikator ini itu seperti apa. Terus juga bisa diisi kesesuaian penggunaan anggarannya bagaimana. Selanjutnya, untuk realisasi anggaran, kalau ini kan tinggal copy paste nggih. Yang tabel kinerja ini bisa copy paste dari capaian kinerja triwulan 2 yang atas di tabel. Nah, untuk yang apa? Kolom anggaran ini pagu. Untuk pengisian pagu dan realisasi. Nah, biasanya ini yang ditanyakan ini pagu ini yang dicantumkan di triwulan 2 ini pagu triwulan 2 ataukah pagu tahunan? Misalkan kadang banyak yang tanya seperti itu. Itu itu sifatnya situasional nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan anggaran itu bisa bisa dibagi, bisa ngikuti di angkas, ya. Tetapi kalau misalkan anggaran tersebut tidak bisa dibagi, bisa dituliskan, bisa ditulis pagu tahunan. Jadi pencantuman pagu anggaran ini sifatnya situasional. Jadi kalau misalkan memang bisa di breakdown tiap tribulannya bisa lihat di angkas seperti itu. Nah, ini juga dianalisis. eh, jadi nggak hanya ngisi-ngisi tabel, tapi sama juga harus dianalisis. Analisisnya bagaimana? Atau misalkan, apakah serapannya ini tinggi? Apakah serapan tinggi bisa menghasilkan capaian yang tinggi? Misalkan seperti itu. Jadi dianalisis. Terus kalau misalkan ada nih mm, anggaran, anggarannya ada, tapi kenapa kok realisasinya nol? Oh, mungkin masih belum terrealisasi di tribulan ini. Mungkin bisa terrealisasi di tribulan berikutnya, seperti itu. Nah, untuk yang rencana tindak lanjut ini isinya eh, langkah konkret apa yang akan dilakukan, langkah konkret apa yang akan dilakukan setelah evaluasi tribulanan ini. Rencana tindak lanjutnya itu seperti apa? Misalkan eh, meningkatkan koordinasi, terus bisa rencana tindak lanjutnya melakukan monitoring agar lebih intensif. Terus selanjutnya menyusun jadwal percepatan kegiatan, misalkan seperti itu. Nah, ini bab penutup. Nah, bab penutup ini menguraikan ringkasan dari capaian kinerja sampai triwulan 2. Diuraikan apa kesimpulannya saja. Setelah itu setelah itu menjelaskan strategi untuk peningkatan capaian kinerja ke depan ini seperti apa. Apakah apa terkait komitmen pimpinan seperti itu. Jadi sudah seperti itu nanti di sini ada pengesahan dari
Misalkan yang buat ini eselon ini apa? Ini kan eselon 2 berarti ini pengesahannya ke kepala UPD dan kepala UPD seperti itu. Mungkin saya rasa itu saya kembalikan ke Mbak Bella. Mbak Bella, Oke, demikian pemateri yang sudah disampaikan oleh Mbak Nia. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada peserta dipersilakan untuk bertanya lewat kolom chat atau raise hand. Ini ada pertanyaan dari Nini Ikasari, Mbak Nia. Izin bertanya, narasi di bawah tabel itu berarti harus menjelaskan atau hasil oh, menjelaskan untuk hasil persentase masing-masing indikator J atau dirata-ratakan dulu keseluruhan baru dijelaskan dengan narasi. Monggo Mbak Nia. ya Mbak Bella, terima kasih. Yang di bawah tabel yang mana izin saya share screen lagi. Hmm. Di bawah tabel yang mana, Ibu? Tabel tabel apa sampai atau Tabel yang sampai dengan Mbak. oh tabel yang ini nggih? Nggih. Itu kan Kalau di masing-masing ah, tabel di masing-masing tabel kan disuruh menjelaskan pakai narasi nggih. Yang kinerja sampai TW2 atau yang di atasnya itu target dan realisasi di TW2. Itu dijelaskan per masing-masing indikator, persentasenya, atau di rata-rata dulu setelah ditulis semua indikator, baru dijelaskan dengan narasi, ngoten. Matur nuwun. oh kalau di nggih, terima kasih nggih Bu. Kalau di format kami tidak ada kolom rata-rata. Jadi formatnya kalau misalkan di sini, ini kolom perbandingan, misalkan di yang ini nggih Bu, yang sampai nggih. Ini kan tadi saya contoh. Jadi ini enggak perlu di. Nah, jadi kalau misalkan ada dua indikator, silakan diisi dulu, diselesaikan dulu pengisiannya di tabel ini. Nah, setelah itu baru dinarasikan seperti itu. Jadi, kalau sesuai dengan format kami, di format kami tidak ada kolom rata-rata. Baru setelah itu dianalisis. Kalau misalkan jenengan mau menjelaskan analisisnya per indikator, nggih monggo lebih bagus. Misalkan di sini analisisnya yang pertama, misalkan pada indikator jumlah dokumen pembinaan sakit UPD, kinerja sampai tribulan 2, kinerja sampai TW2, capaian kinerja, capaian, capaian kinerja sampai TW2 adalah 80%. Terus eh, ini nanti diuraikan pencapaiannya apa saja yang sudah dilakukan seperti itu Bu.
Jadi seperti itu Bu Bu Dinin nggih. Jadi tidak perlu di rata-rata dulu. Jadi tidak perlu di rata-rata. Jadi tidak perlu di rata-rata karena di format kami tidak ada kolom rata-rata. Jadi jenengan apa mengisikan tabel ini dulu, setelah itu dianalisis. Kalau misalkan jenengan mau menganalisis per indikator atau per indikator, monggo itu lebih baik. Seperti itu. Bagaimana Bu Nini? Ini cukup jelas. Satu lagi Mbak Nia, kalau misalkan di indikator itu ada 0% juga dianalisis nih. Kenapa kok tidak sampai eh, target 100% gitu nih? 0% itu 0% itu yang 0% itu targetnya apa realisasinya, Bu? Eh, Realisasi, ini karena baru Artinya akan 0%. dilaksanakan ini. Heeh, Semua indikator itu ditulis, tapi ada heeh. kegiatan yang baru dilaksanakan di TW3. Jadi kan target sama realisasinya nol. Jadi nol. Oh, Itu apakah nggih. dianalisis? Oke. Nggih. Nanti apa dianalisis juga di situ dituangkan, ditulis eh, misalkan pada indikator ketiga realisasi masih 0% dikarenakan indikator tersebut masih akan dilakukan di tribulan 2. Nah, untuk apa biasanya yang indikator seperti itu bisa dituangkan di rencana aksi. Jenengan juga nanti melampirkan bukti dukungnya. Maksudnya bukti dukung pelaksanaan 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 indikator tersebut mulai tribulan 1 sampai tribulan 2 kan pasti ada progresnya nggih Bu untuk mencapai target Nggih, tersebut di tribulan 3. nggih, gimana ya? Nggih, paham. Nggih, seperti itu. Nuwun, matur nuwun, Mbak. Nggih. Ada yang raise hand, Mbak Nia. Nggih, monggo. Monggo dari siapa dulu? Dari Bu Nur, dari Kopindak mungkin bisa apa? Bisa menyalakan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Nia, saya Mbak Nur dari Diskopinda. Eh, izin bertanya, untuk LKJ ini kan indikatornya disesuaikan dengan PK yang terbaru, nggih? Halo? Nggih, Bu, nggih. Oh, nggih. Nggih. Izin bertanya, Mbak, misalnya ini kan di PK saya melaksanakan satu indikator saja, tetapi pada kenyataannya itu saya juga membantu indikator yang lain, Mbak, yang tidak masuk dengan PK saya. Itu apakah saya bisa dalam tabel itu loh Pak, tabel capaian kinerja, apakah saya bisa menyantumkan Mbak? Tetapi nanti di keterangannya di bawah tabel itu bahwa misalnya seperti saya ini kan pengawasan UTTP. Jadi saya menjelaskan bahwa indikator utama saya adalah pengawasan UTTP, tetapi saya juga melaksanakan indikator misalnya sidang tera ulang itu sebagai indikator pembantu seperti itu Mbak. Apakah boleh? Nggih. Bu Nur, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk indikator tambahan sebenarnya bisa dicantumkan di PK juga, Bu. Jadi PK itu apa ya? Fleksibel gitu, tidak apa ya, tidak kaku, hanya 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 tugas utama saja. Satu utama. Memang ada eh, tugas ada tugas tambahan juga, nggak apa-apa kalau misalkan memang mau dicantumkan di PK. Untuk PK-nya sudah mengakomodir tugas tambahan tersebut nomor Bu. Belum, Mbak. Jadi di PK-nya itu saya hanya mencantumkan tugas utama saya saja. Oh, gitu. Oke. Eh,
mungkin apa kalau karena kan kami tadi menyampaikan bahwa bahwa pengisian LKJ ini berdasarkan PK, nggih, Bu. PK yang terbaru. Jadi kalau misalkan memang jenengan mau menambahkan, mungkin bisa merubah PK dulu, baru setelah itu mungkin bisa di tribulan 3, Bu. Izin Mbak Nia. Oh ya, nggih, monggo, mungkin Oke. ada. Terima kasih Mbak Nia kesempatannya. Mbak Nur izin menambahkan terkait Siap-siap. terkait PK tersebut nggih. Nggih. Sebenarnya PK memang fleksibel nggih. Bagaimana PK tersebut adalah kesepakatan antara kita dan atasan kita. Jadi apapun yang akan kita kerjakan bisa dicantumkan di PK. Cuman dalam ketentuan kita, PK kita itu harus sesuai dengan dokumen perencanaan atau bisa ditambahin, tetapi juga harus tercantum di pohon kinerjanya juga. Jadi tetap ada eh, tetap ada jalurnya. Nah, mengenai Mbak Nur tadi yang ada tugas tambahan lain, tetapi belum tercantum di PK, karena ini PK yang terbaru nggih. Itu belum Nggih. ada tugas tambahan tersebut tercantum, itu bisa ditaruh misal karena di LKJ itu adalah yang sesuai dengan PK. Setelah membahas PK tersebut di analisisnya itu di bawahnya juga bisa ditambahi capaian kinerja lain. Capaian kinerja lain ini apa saja? Yaitu yang Mbak Nur kerjakan selain Kerjakan. dari PK tersebut. Jadi tetap di PK tersebut sesuai dengan PK yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati oleh Nggih. jenengan sama atasan, yang sudah ditandatangani tersebut. Tetapi Nggih. di LKJ-nya, karena Nggih. bukan hanya pekerjaan di PK tersebut yang dikerjakan, masih ada Betul. pekerjaan-pekerjaan lain, dan kita ingin Hmm. memberikan ulasan terkait pekerjaan tersebut di LKJ, bisa ditaruh di capaian kinerja lain. Seperti itu, Mbak, informasinya. Terus mengenai nambahan sedikit nggih. Tadi terkait hambatan karena LKJ kita ini bebas nggih bisa dilihat oleh siapapun. Jadi orang lain yang bukan kita bisa melihat LKJ kita karena kita sudah di-upload di Esakip itu. Esakip bisa dilihat oleh semua orang. Untuk hambatan, jangan menulis hambatan berupa yang umum seperti kekurangan anggaran, kekurangan sarpras, dan kekurangan SDM. Tiga hal itu jangan dimasukkan di dalam hambatan di LKJ. Kenapa? Karena ini kan sudah apa ya, sudah umum dan kalau misalkan ini tetap diperbolehkan dalam hambatannya, maka hampir semua hambatannya pasti di OPD dan di teman-teman itu hambatannya tidak luput dari tiga jenis ini, hambatan SDM, kekurangan SDM, hambatan anggaran, dan hambatan sarpras. Itu saja. Bisa hambatannya mungkin secara teknis atau hambatan yang memang karena ada case khusus. Misalkan karena apa jaringan yang trouble sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban dan lain sebagainya atau karena adanya mungkin bencana apa karena ada tren apa inflasi sehingga berkurang apa berkurang pendapatan dan sebagainya. Jadi untuk hambatan kalau bisa jangan tiga tersebut. Sela, hambatan selain dari kekurangan sarpras, kekurangan anggaran dan kekurangan SDM. Mungkin itu saja, Mbak. Monggo Mbak Nia. Terima kasih. Nggih, Mbak Ike, mungkin dari Bu Nur ada tanggapan? Nggih, izin Mbak Ada yang Ike. mau ditanggapi? Izin Mbak Ike ini berarti untuk capaiannya penambahan capaian kinerja saya itu dicantumkan di tabelnya apa di uraian bawahnya itu Mbak? Kan Mbak, jangan jadi satu dengan tabel PK, apa tabel yang berisi sesuai Tabel dengan PK. capaian. Tetapi Berarti buat dibedakan tabel lebih baru bagus. kita Mbak. Oke, nanti bisa. Buat tabel Karena baru. seperti yang saya bilang berkali-kali bahwa form tersebut, form form LKJ yang sudah kita share itu adalah bare minimum. Jadi itu adalah batas minimum kita isi LKJ-nya, isi LKJ-nya. Jadi kalau misalkan ada kinerja tambahan lain seperti jenengan bisa ditambahkan. Kalaupun ada yang memang perlu disampaikan, karena sekali lagi LKJ itu adalah sarana komunikasi kita. Nggih. Maka gunakan LKJ kita seinformatif mungkin seperti itu. Terima kasih, Mbak.
Monggo. Pun, Bu Nggih. Nur, sudah Eh, cukup atau? nggih, nggih siap Mbak Nia. Berarti ini nanti tabel saya untuk capaian itu berarti judulnya itu capaian ini Mbak ya. Pendukung gitu ya Mbak ya. Enggak apa-apa nggih. Ya, Kin- bisa capaian capaian kinerja lain, Bu. lain, Kerja bisa lain. Oh, capaian nggih pun. Ya, kinerja. Siap-siap. Matur nuwun Mbak Nia dan Mbak nggih. Ike. Nggih, matur nuwun Bu Nur. Nggih, sama-sama. Selanjutnya ada bukan pertanyaan nih sih. Mohon nanti dapat di-share video rekamannya. Nggih, nanti di-share di YouTube-nya bagian organisasi untuk Batagor seri 12 ini. Yang selanjutnya, template LKJ dan contohnya bisa di-share di sini, Min. Untuk Bisa Mbak template, Bella, sebentar lagi saya tulis oke. di kolom chat. Oke. Terus selanjutnya, Erlin Diskominfo. Izin bertanya bagaimana pengisian pada table perbandingan capaian kinerja apabila ada perbedaan sasaran dan indikator pada tahun 2025 dan 2026. Monggo Mbak Nia atau Mbak Ika. Nggih. Terima kasih Mbak Bella. Untuk apa? Kalau misalkan ada perbedaan sasaran dan indikator di tahun 2025 dan 2026 seperti yang saya sampaikan tadi, tidak usah diperbandingkan. Izin Cukup. meluruskan, Mbak. Oh iya ya, monggo Maaf, Mbak Ike. izin meluruskan. Jadi sebenarnya di LKJ ini ada kita itu membandingkan indikatornya, nggih. Mungkin kurang jelas ya ini perbedaan sasaran dan indikator ini terkait apa? Apa karena pengampunnya berbeda atau memang indikatornya yang tidak ada? Kalau memang indikatornya tidak ada, itu bisa ditulis NA. Tetapi kalau indikatornya ada, tetapi karena perubahan mutasi dan sebagainya, yang kita bandingkan adalah kinerja kita yang kita kerjakan saat ini dengan indikator yang terdahulu yang entah dikerjakan siapa atau apa, kalau memang bisa dilakukan penghitungan dan ada datanya, ketersediaan data, maka bisa dicantumkan. Tetapi kalau misalkan memang itu adalah indikator baru, seperti indikator Pak Camat, karena kita kan yang tentang CCTV dan PJU, itu karena indikator baru dan di tahun 2025 belum ada, maka untuk pembandingnya kita beri keterangan NA. Tetapi kalau misalkan di indikator seperti yang saya tahu ya, IKM, IKM di tahun kemarin misalkan bukan menjadi sasaran strategis, tetapi di tahun ini menjadi sasaran strategis, maka tetap diperbandingkan dengan nilai IKM. Karena apa? Karena nilai IKM tahun 2025 keluar, walaupun bukan merupakan sasaran strategis. Contohnya seperti itu ya. Jadi yang kita perbandingkan adalah indikator yang kita kerjakan saat ini dengan capaian tahun kemarin, walaupun bukan kita pengampunya. Atau misalkan ada mutasi ataupun ada perbedaan indikator ya, yang tahun kemarin jadi sasaran, sekarang jadi program, atau yang kemarin tujuan sekarang jadi sasaran, tapi tetap tetap dijadi tetap dilakukan penghitungan, maka bisa diperbandingkan. Yang ditulis NA adalah yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa dilakukan penghitungan atau tidak itu merupakan indikator baru. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Nggih, Mbak Ike. Jadi Bu Erlin, seperti yang kami sampaikan tadi, kalau misalkan contohnya kayak tidak membuat LKJ seperti itu. Kalau misalkan memang ada datanya, ya tetap dimasukkan seperti itu. Mungkin Bu Erlin ada yang mau ditanggapi? Ini Berlin. Pada sasaran dan indikator Kepala Dinas Kominfo terdapat indikator baru, Bu. Oke, kalau indikator baru seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nia tadi bahwa langsung di NA karena tidak bisa dilakukan pengukuran dan tidak ada pengukuran di tahun kemarin. Jadi diberi keterangan NA dan di analisanya mungkin di bawah tabel tersebut disebutkan bahwa tidak bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena ini adalah indikator baru di tahun 2026. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah nggak Bu Erlin? Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Redmi Pat.
Mbak izin bertanya, berdasarkan Perbup nomor 5 2018 tentang PK, apabila ada mutasi pejabat, maka anggarannya yang dimunculkan pada PK pejabat baru adalah sisa anggaran. Per akhir Mei kemarin ada mutasi pejabat dari kantor kami. Sudah kami buatkan PK dengan anggaran mengacu pada ketentuan Perbup, yaitu sisa dari realisasi anggaran Januari sampai April. Bagaimana anggaran yang dicantumkan di LKJ TW2-nya, yang mana TW2-nya terdiri dari bulan April, Mei, Juni, sedangkan anggaran di PK pejabat baru mulai Mei. Mohon arahannya. Mohon Mbak Ike, Oke, terima kasih. Dengan siapa ini? Dengan Redmi Oke, 4. oke, terima kasih. Karena kita seperti dasar ya, kita membuat LKJ itu dasarnya adalah PK. Jika PK memakai dan LKJ itu adalah pertanggungjawaban dari kinerjanya kita. Jadi jika anggaran tersebut adalah anggaran sisa karena sesuai dengan Perbup tersebut, maka yang dimasukkan di LKJ tersebut eh, anggaran atau apa yang dihabiskan di tahu apa di sisa tersebut. Dengan catatan sekali lagi jika bisa di breakdown. Karena ada beberapa anggaran yang memang tidak bisa di breakdown sehingga itu adalah memakai anggaran total. Sebaiknya pada tabel tersebut jika Anda menggunakan anggaran total tidak case-nya ini tidak bisa di breakdown ya. Maka diberi penjelasan di analisisnya di bawahnya karena sekali lagi LKJ adalah sarana kita untuk menginformasikan apa yang ada, apa yang terjadi. Jadi jika memang bisa dijadikan anggaran sisa yang dijadikan laporan tersebut, juga diberikan penjelasan bahwa ini adalah anggaran karena terjadinya pergantian mutasi bla 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 bla. Misalkan disebut juga di situ anggaran sebelumnya adalah segini, sisanya segini. Jadi selama pelaksanaan di bulan Mei tersebut karena ini di bulan Mei Juni apa? Nggih, bulan Mei nggih. Di bulan Mei dia baru menjabat, maka untuk anggaran tersisa segini dan terrealisasi segini. Jadi LKJ, kalau kita hanya memberikan tabel saja, seperti laporan evaluasi realisasi kinerja kita, hanya tabel saja, itu menutup kemungkinan ada informasi seperti ada misinformasi ya, karena ini anggaran apa yang dimasukkan, ini apa-apa seperti itu. Tapi karena ini LKJ, di bawah tabel itu ada cukup bisa memberikan informasi apa yang perlu disampaikan. Misalkan, ya seperti itu tadi. Jadi kalau misalkan anggarannya itu bisa di breakdown, ya monggo cantumkan yang sesuai PK-nya tersebut. Tapi kalau memang tidak bisa karena ada memang anggaran yang tidak bisa di breakdown, itu bisa melampirkan total dengan catatan beri penjelasan sejelas mungkin di bawah tabelnya. Mungkin seperti itu, Mas atau Mbak ini apa ada yang kurang? Ya. Dari Redmi 4 gimana? Ada tanggapan lagi atau tidak? Oh, terima kasih Mbak Ike. Selanjutnya ada yang raise hand. Ini Mbak Ike dari Gia. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kurang jelas, Mbak, Bu, atau Ya, tadi sudah jelas? Nggih, Bu. Apa sudah jelas? Ya, tadi template yang di-share itu masih template yang lama. Jadi bab 2 akuntabilitas kinerja itu poin-poinnya masih 2.1 apa gitu ya. Nah, sedangkan yang dijadikan yang di-share materi ini itu akuntabilitas itu ya, itu bab 3 dan tidak ada selengkap yang ada di share materi ini. Jadi mohon petunjuknya. Ini kok beda gitu yang di-share di template dengan yang ada di materi sekarang. nggih. Monggo Mbak Nia atau Mbak Ike tanggapan. Enggak izin menanggapi.
Tadi kurang jelas nggih suaranya, tapi sepenangkapan saya bahwa pertanyaannya adalah untuk format yang di-share sama format yang dicontohkan oleh Mbak Nia itu berbeda. Jadi gini, Bu, izin untuk format yang di-share Mbak Nia sebagai contoh itu adalah format untuk kepala OPD. Jadi ada 5 bab, nggih, ada bab 1, bab 2, bab 3 dan 4. Nggih. Untuk yang eselon 3 ke bawah selain camat, nggih, itu hanya berbeda bab, tetapi substansinya sama. Tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Nia bahwa ada perbedaan-perbedaan di antara beberapa format tersebut. Isinya sebenarnya sama, karena perbedaan kita hanya kemarin itu ada di capaian kinerjanya saja. Bedanya kalau yang mungkin yang di pelaksana atau JF yang tidak mengampu anggaran, itu tidak ada anggarannya. Untuk bab pembagian babnya juga sebenarnya isinya sama karena di form yang eselon 3 dan pejabat fungsional itu di capaian kinerja juga ada pengukuran kinerjanya. Cuma bedanya dibedakan bab. Kalau yang di eselon 2 ada bab 2 sebagai pengukuran kinerja, kalau yang di eselon lain eselon 3 ke bawah itu langsung dijadikan satu di bab 2. Seperti itu. Mungkin ada ditambahkan sama Mbak Nia, monggo. Oke, Mbak Ike, kalau saya merasanya sudah sama ya Mbak Ike dengan yang saya share di kolom chat. Tapi mungkin apa mungkin yang tadi saya contohkan itu kan ada contoh 2, contoh 3 terkait per pengisian indikator itu apa mungkin itu. Tapi sama kok. Cuma yang membedakan memang untuk format eselon 2 ada sendiri, format eselon 3 selain camat dan eselon 4 ada sendiri dan juga untuk format LKJ tribulanan untuk yang pelaksana dan fungsional. Sudah. Oh iya, terima kasih. Ini ada lagi. Saya kan fungsional. Nah, itu sekarang saya mengampu fungsional pertama. Nah, kalau misalnya fungsional mudanya tidak ada, itu eh, naik menjadi mengampu yang kegiatan, sorry, yang kegiatan ya. Jadi ada anggarannya. Jadi realisasi anggaran apa dimasukkan juga? Iya, Bu, tetap dimasukkan apa di di yang format LKJ fungsional itu ada di bawah sendiri, ada catatannya. Mungkin izin saya share yang fungsional ya. Oke, sebentar, sebentar. Nah, ini Bu, sudah saya share untuk yang LKJ fungsional. Ini sudah ada catatannya di bawah sendiri untuk yang LKJ fungsional dan LKJ pelaksana. Seperti itu. Jadi dimasukkan di lampiran gitu ya. Jadi bukan pada bab inti ya. Bukan, Bu, bukan dimasukkan di lampiran, tetapi tetap di bawahnya seperti tadi ada di capaian, nanti ditambahkan tabel. Mungkin bisa dilihat di format yang eselon 2. Jadi seperti itu. Nanti ditambahkan di dalam laporannya, bukan di lampirannya. Siap, siap, siap. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Erlin Diskominfo. Izin bertanya lagi, semenjak nggak ad- nggak ada pergantian SOTK baru, ada 2 bidang yang sasaran kegiatannya tidak ada yang mengampu karena tidak ada eselon 4 atau JF.
JF muda. Bagaimana cara menyikapinya? Monggo Mbak Ika atau Mbak Nia. Izin Mbak Erlin sebelumnya tanya, berarti di dua bidang itu sasarannya tidak ada yang mengampu di PK? Atau memang di SOTK baru kegiatan tersebut tidak ada? Terus Pundi? Ralat semenjak ada SOTK baru. Oke, maksudnya di SOTK baru itu belum ada dua belum ada dua kegiatan tersebut belum ada yang mengampu atau bagaimana? Mungkin bisa langsung open mic Mbak Erlin biar enak. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terus Pundi? Nggih, Kalau kalau kegiatannya ada dari 2025 itu ada, tapi karena ada SOTK baru, jadi eh, yang mengampu itu gimana ya? Yang mengampu itu dipindah bidang. Nggih. Jadi ininya ada sasaran dan indikatornya ada, kegiatannya ada, tetapi personilnya yang tidak ada. Oh, nggih. Seharusnya kebijakan di internal itu jika ada perbedaan seperti itu tetap harus ada yang bertanggung jawab atau harus ada yang menggantikan PK tersebut. Bukan bukan kalau misalkan diganti pekerjaannya dibiarkan tidak ada yang bertanggung jawab menangani tersebut. Mungkin bisa didiskusikan internal terkait hal tersebut, siapa yang seharusnya mengampu. Jadi walaupun tidak ada JF mudanya atau tidak ada eselon 4-nya, mungkin bisa seperti di pengaturan sementara PK, jika tidak ada JF muda atau tidak ada eselon 4, bisa langsung turun ke PNS pelaksana ataupun JF ahli pertamanya. Jadi atau JF ahli pertamanya. Tapi kalau misalkan di pelaksana itu tidak boleh mengampu anggaran, hanya indikator sasarannya saja yang melekat pada dia, tetapi anggarannya tidak. Mungkin seperti itu. Jadi atau bisa dibentuk juga di tim kerja, walaupun dia pindah, eh, jadi tetap ada tim kerja. Jadi usahakan di satu semua indikator dan sasaran itu harus habis habis diampu kecuali memang tidak terlaksana di tahun ini ya. Jadi kalau misalkan eh jadi kan kayak nggak kayak aneh ya. eh, ada indikatornya, ada sasaran, tapi tidak ada yang mengampu, tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada. Terus ini program siapa yang menjalankan? Ini siapa yang bertanggung jawab akan hal ini kan? Jadi rancu ya kayak seperti itu. Jadi tetap jika ada perpindahan atau apa atau mutasi dan sebagainya, itu segera melakukan perubahan PK. Perubahan PK itu mengakomodir bagaimana untuk eh, bagaimana bagaimana membagi indikator yang tidak sudah tidak ada yang bertanggung jawab karena mutasi tersebut. Oke, seperti itu. Sehingga kalau misalkan harus terbagi habis seperti itu kan LKJ-nya ya otomatis ya orang tersebut yang bertanggung jawab sesuai dengan pembagian PK tersebut. Mungkin seperti itu ada tambahan Mbak Nia? Oke. Ya, berarti kami harus segera membuat eh, perubahan PK dulu, ya, untuk menunjuk siapa yang mengampu. Oke, seharusnya seperti itu. Setiap ada perubahan pejabat, perubahan kebijakan dan sebagainya harus segera karena salah satu sebab untuk perubahan PK kan karena terjadi hal-hal seperti itu. Oke, Terima kasih. oke, sami-sami. Oke, matur nuwun. Untuk pertanyaan selanjutnya, enggak. Oh, belum ada sih. Itu tadi ada yang raise hand. Torik Diskopindak. Monggo. Ya, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya tentang hambatan tadi, ya, kami juga jadi bingung menulisnya. Ini kami kalau misalkan ada pelayanan ke pasar ya biasanya 2 hari gitu realisasinya anggaplah 100 gitu. Tapi karena ada potongan anggaran, jadi kami hanya bisa sehari realisasinya 50.
kan berkurang setengah jadi. Nah, tapi kalau kami tidak diperbolehkan menuliskan anggaran sebagai alasan, terus apakah akan harus kami tulis tidak ada hambatan seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Monggo. Nggih, izin Pak. Memang itu anu nggih. Kayak apa memang benar-benar hambatannya kita ada di kebanyakan memang hambatannya ada di tiga sebab tersebut. Tapi mungkin bisa dikulik kalau memang diperbolehkan. Karena kan kalau misalkan 100 tersebut terlalu banyak, diperbolehkan oleh saat Desrenja sama Bapeda untuk mengubah target, misalkan diperbolehkan, sehingga sekali lagi, karena penentuan target itu kita harus, pemenuhan target itu harus yang achievable. Jadi jangan setting target terlalu tinggi, yang kira-kira tidak bisa kita gapai. Kalau misalkan case-nya jenengan, nggak mungkin ini 100, karena ini anggarannya cuma segini. Berarti nanti kebijakannya untuk penentuan ke depan harus ada perubahan target. Mungkin di TW ini bisa bisa tetap untuk targetnya sebegitu, tapi next saat ada perubahan dokumen dan sebagainya, Anda harus mengusulkan untuk perubahan setting targetnya. Tapi target juga tidak boleh terlalu rendah. Nggih. Sebenarnya di penentuan target harus menantang tapi tidak impossible. Jadi tetap achievable gitu. Jadi mungkin untuk menulis hambatannya kalau secara teknis apa nggak ada gitu Pak. Apa bagaimana itu yang bisa jadi hambatan, saya kurang paham ya untuk terkait kinerja jenengan karena yang lebih paham sebenarnya pemilik kinerja tersebut. Apakah tidak ada hal lain lah yang kiranya bisa dibuat sebagai hambatan? Karena ini sekali lagi itu untuk LKJ kita kan bisa dibaca oleh semua orang. Open ya. Takutnya ada kesalahpahaman dan sebagainya karena oh ya ya bagaimana kalau di tiga hambatan tersebut itu rawan terjadi kesalahpahaman jika dibaca oleh orang yang bukan pemilik kinerjanya. Seperti itu, Pak. Mungkin saran dari kami, solusinya adalah perubahan target saat terjadi perubahan rencana kerjanya, ya, perubahan rencana atau sebagainya. Sehingga karena keterbatasan anggaran tersebut. Kalau memang anggarannya memang sampai besok-besok itu memang diturunkan seperti itu. Tapi kalau ini hanya case khusus, mungkin hanya di semester ini ada penurunan anggaran, nanti di semester depan tetap normal gitu. Itu jangan terjadi perubahan anggaran karena nanti target maaf, capaian terlalu banyak, capaian capaian misalkan 500% atau 300%, 500% lah. Kalau under 200 masih bisa di itulah ya. 150 under 200 itu mungkin masih bisa dibangun. Tapi kalau capaian sampai 500% atau 600%, ini jadi tanda tanya juga. eh Ya apa sih setting targetnya iki? Apa pekerjaan ini terlalu gampang tah? Kok sampai capaiannya terlalu besar seperti itu. Jadi mungkin bisa antisipasi dengan setting targetnya diubah lagi. Seperti itu Pak Torek, mungkin ada yang tanggapan atau lainnya? Nggih. Pripun, Bapak Torik, sudah cukup? Ya, berarti intinya bahasa kasarnya pinter-pinter kita mengarang lah ya. Nggih, bukan mengarang. Kita tidak menganjurkan mengarang. Ya, yang sebenar-benarnya terjadi, tapi menghindari tiga hal tersebut. Nggih. Oke, siap-siap. Nih, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Ini ada yang raise hand, Bu Nur, Diskopindak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia, ngapunten saya tanya lagi, Mbak Ike. Nggih, Mbak. Monggo. Mbak Ike, nanggapi terkait tadi masalah target, nggih. Saya kan dengan Pak Tarik ini memang kan satu bidang, nggih. Untuk penurunan target kami memang sudah melakukannya karena memang sudah ada efisiensi, apalagi efisiensi Perjadin, ya Mbak.
Terus untuk yang TW2 ini kan memang ke dalam satu pasar itu kita kan biasanya melakukan 2 sampai 3 hari. Karena kemarin sudah ada wacana efisiensi, akhirnya kan kita untuk menyesuaikan dengan TJ33, akhirnya kan kita menyesuaikan dengan target nih, Mbak. Eh, untuk penyesuaian target ini, Mbak, ini apakah ada patokan khusus kita itu tidak boleh terlalu rendah? Maksudnya terlalu rendahnya itu loh, Mbak. Apakah ada patokan khusus seperti itu, Mbak Ike? Oke, terima Untuk kasih. penurunan targetnya ini, nggih. Oke, terima kasih. Seperti yang saya bilang tadi, maksudnya target terlalu rendah itu meminimalisir capaian yang terlalu besar. Karena kalau capaian terlalu besar, kalau orang yang melihat, loh ini kok bagaimana? Karena kalau capaian terlalu besar, ada dua indikasi. Ini memang terlalu gampang atau berarti bagaimana? Kayak tidak menantang gitu loh. Yo gak usah lapo-lapo bisa tercapai. Terus ngapain kayak gitu? Kayak misalkan sebenarnya target tahunan 2 ya, misalkan target tahunan 2. Tapi kita di TW1 saja sudah 4. Misalkan orang baca, loh terus lapo TW2 3 4-nya. Berarti kan kita tidak ada yang perlu dikerjakan lagi seperti itu. Jadi makanya sebenarnya setting target ini harus yang menantang. Harus yang menantang dan juga tidak terlalu harus menantang tapi juga bisa tercapai. Jadi eh, kenapa ada target? Kenapa ada target itu agar kita bisa meningkatkan kinerja kita. Tetapi juga, kalau misalkan targetnya terlalu rendah, kita kan bisa leha-leha seperti yang saya bilang tadi. Di TW1 saja sudah tercapai 5 padahal targetnya hanya 2. TW2 aku nggak ngapa-ngapain nggak masalah dong seperti itu. Jadi terus ngapain kita digaji sampai TW2, TW3, T4. Jadi seperti itu. Jadi setting target itu memang hal yang penting. Jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah. Tetapi tetap menantang dan juga achievement. Oke. Mungkin seperti itu Mbak Nur. Siap, Mbak Ike. Soalnya kan memang kami ini kan CF-nya kan memang kami di lapangan, ya, Mbak. Terus Oke. target kami kan bukan masalah 1, 2, 3, Mbak. Nggih. Kita kan ribuan. Jadi target kita itu kan dengan anggaran yang normal 8.000 sekian. Terjadi efisiensi kita turunkan menjadi 5.000 sekian. Nah, ini kita juga menurunkan targetnya itu ini Mbak, penuh dengan perhitungan kan Mbak nggih. Oke. Terus kan kita kan di pasar, jadi kan orang yang mau tera-tera ulang itu kan ini Mbak, kadang kan bisa satu harinya itu loh Mbak banyak, terus kadang kan hari kedua itu kan sedengan gitu loh Mbak. Jadi kita kan menentukan targetnya ini loh Mbak, kan gimana? Maksudnya mungkin ada patokan tidak boleh terlalu rendahnya berapa sekian persen gitu tidak ada nih Mbak. Kita belum ada. Jadi kalau misalkan kalau berbeda-beda nih, karena ada yang menganggap kalau target tak tercapai atau tidak 100% itu berarti jelek walaupun dia nilainya 98%. Tetapi kalau kita berkaca dari Menpan di atas 80 itu sudah bagus. Berarti kita eh, jadi ada berbagai macam. Kalau kita tidak bisa menentukan target yang terlalu rendah itu berapa, target yang terlalu tinggi itu cuman kalau memang terlalu tinggi itu terbacanya jadi penentuan target kita salah. Kalau terlalu rendah, oh, tapi bisa jadi target terlalu tinggi itu bukan karena penentuan target yang salah, tapi karena case khusus. Ini berbeda ya, berbeda kalau case khusus. Makanya kenapa di bawah tabelnya itu kita bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Apa ini karena case khusus? Maksudnya memang memang karena ada masalah atau karena ada kejadian tertentu yang menyebabkan eh, kita terlalu tinggi nilainya atau yang menyebabkan nilainya saat ini terlalu rendah. Jadi sebenarnya target kita sudah sesuai, tapi karena ada case khusus tersebut, maka kita tidak bisa mencapai atau kita mencapainya terlalu berlebih seperti itu. Sekali lagi, LKJ ini adalah sarana informasi kita ke atasan. Jadi bagaimana kita membahas apa menginformasikan apa apa yang terjadi di kinerja kita seperti itu. Oh enggak, Pak.
bagaimana? Nggih, siap Mbak Ike. Terima kasih Mbak. Sami-sami. Nggih, matur nuwun. Sudah cukup pertanyaannya, Bapak Ibu, atau ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Izin mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, monggo segera mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat. Sudah cukup nggak? Nggak ada yang bertanya lagi? Sudah kayaknya Mbak Bella. Nggih pun Sudah nanti tutup. Nggih. yang luput. Demikian dari tadi paparan materi yang sudah kita ikuti bersama. Kami sampaikan terima kasih kepada pemateri dan Mbak Ika yang sudah memberi materi dan menjawab, dan kepada peserta yang sudah mengikuti Zoom pagi hari ini, yang sudah yang sudah beraktif bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Waalaikumsalam monggo warahmatullahi. Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video, segera aktifkan foto Foto terlebih dulu ya. dahulu. Nggih, Mbaknya dibantu nggih Nggih. maksudnya. Siap nggih. Ini slide pertama 1, 2, 3. Slide yang kedua 1, 2, 3. Slide yang ketiga 1, 2, 3. Slide yang keempat 1, 2, 3. Slide yang kelima 1, 2, 3. Nggih, sudah. Nggih, matur Terima kasih. nuwun. Izin live